Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmania Adina Putih Pramita dengan NIM 25040600031 kelompok 6. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi kinetika kimia. Untuk soal yang pertama, pada percobaan pengaruh luas permukaan CaCO2 berbentuk keping dan serbuk direaksikan dengan cuka. Tuliskan reaksi kimianya, lalu sampel mana yang lebih cepat bereaksi, seperti itu. Jadi untuk reaksinya sendiri yaitu CaCO3 plus 2CH3COOH atau cukanya itu tadi, itu akan membentuk CaCH2O2 plus CO2 dan H2O. Nah, ibaratnya tuh mana yang lebih cepat bereaksi? Ibaratnya tuh yang ini tuh keping, terus yang ini tuh serbuk. Nah, kalau yang keping dia tuh reaksinya tuh akan cepat. Karena apa? Kebalik. Maaf. Yang ini tuh yang serbuk, yang ini tuh yang keping. Maaf ya, kebalik. Jadi tuh serbuk reaksinya tuh lebih cepat karena luas permukaannya lebih besar. Jadi ibaratnya tuh kayak yang ini, yang tadi dispersi itu. Jadi tuh kalau bubuk itu kan akan lebih cepat menyatu ya. Jadi sehingga reaksinya itu akan lebih cepat. Kalau yang keping itu akan lambat. Karena kalau yang serbuk itu reaksinya lebih cepat sehingga karena luas permukaannya tuh lebih besar sehingga banyak partikel yang dapat bertumbukan. Nah, itu sehingga laju reaksinya tuh cepat. Ini kan tentang kinetika ya. Kinetika tuh kayak gaya gesek gitu loh. Jadi tuh ibaratnya tuh kayak kalau kerikil-kerikil kecil itu sama bubuk susu itu akan tetap ini ya. Kalau bubuk susu kan kalau diaduk atau enggak kayak bubuk pasir kali ya. Bubuk pasir kalau diaduk itu akan langsung bertumbuk. Kalau yang keping itu kan kayak ini ya, kayak kerikil. Jadi tuh dia tuh bertumbukannya tuh nggak sepenuhnya kayak nggak cepet gitu loh, seperti itu. Kalau untuk yang nomor 2, pada percobaan Na2S2O2 dan HCl, waktu reaksi ditentukan dari saat tanda silang tidak lagi terlihat. Kenapa metode ini dapat digunakan dan campuran mana yang bereaksi paling cepat ketika konsentrasi Na2S2O2 paling besar. Ini tuh ibaratnya tuh ini tuh tanda silangnya tuh maksudnya tuh ditaruh di bawah. Ini untuk Na2S2O2. Terus ini ditambahkan sama HCl. Jadi dia tuh akan berubah menjadi koloid ya. Jadi pokoknya tuh dia tuh warnanya tuh akan ini apa sih namanya? Warnanya tuh tidak jernih. Apa sih? Pokoknya tidak jernih. Jadi tuh tanda X-nya itu akan menghilang. Tapi ada dua perbandingan. Kalau Na2S2O3-nya itu lebih encer sama lebih pekat atau konsentrasinya lebih besar atau lebih kecil, seperti itu. Jadi itu kalau ini lebih encer atau konsentrasinya itu lebih sedikit, itu partikelnya sedikit sehingga X-nya tuh hilangnya lama. Ini kan dibandingkan, jadi X-nya tuh hilang yang lebih cepat tuh yang mana? Kalau ininya tuh lebih pekat atau konsentrasinya lebih tinggi, itu partikelnya banyak sehingga X-nya tuh hilangnya cepat. Nah, untuk yang nomor 3, pada percobaan pengaruh suhu, campuran reaksi dilakukan pada suhu kamar dan suhu lebih tinggi. Hasilnya gimana dan jelaskan berdasarkan teori tumbukan mengapa suhu dapat memengaruhi laju reaksi. Jadi itu ibaratnya kalau suhu rendah atau suhu kamar sama suhu tinggi. Kalau di dalam suhu rendah itu gerak partikelnya itu kan akan pelan ya, jadi tuh jaraknya tuh jauh-jauh, jadi mereka tuh tidak bertabrakan gitu. Untuk yang suhu tinggi tuh dia akan gerak cepet, jadi tuh mereka akan saling bertabrakan sehingga reaksinya itu cepat.
Seperti itu. Nah, kalau suhu naik, itu energi partikelnya itu akan naik juga, sehingga gerakannya tuh cepat. Nah, kalau gerakannya cepat, tumbukannya tuh terjadinya tuh sering, jadi mereka sering bertabrakan sehingga reaksinya lebih cepat. Makanya suhu yang lebih tinggi itu akan lebih cepat reaksinya. Untuk nomor 4, pada percobaan katalis H2O2 3% diamati tanpa katalis dan dengan katalis seperti ragi, MnO2 sama Ki. Tuliskan persamaan reaksi ya. Penguraian H2O2 lalu jelaskan peran katalis. Apa katalis habis selama reaksi berlangsung atau enggak kan? Ini tuh sama kan? Ini H2O2-nya kan? Ini H2O2. Tapi bedanya ini tuh ditambah katalis. Yang ini enggak. Ini umpamanya ditambah katalis MnO2. Ini tuh sama-sama akan menghasilkan H2O2 kan? Nah, ini yang memakai katalis itu akan menghasilkan gelembung lebih cepat karena katalis menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi itu berlangsungnya tuh lebih cepat. Kalau untuk nomor 5, dalam analisis data kinetika digunakan pendekatan laju reaktif yaitu 1/T. Jika waktu reaksi suatu campuran 20 sekon, hitung laju relatifnya, jelaskan hubungan nilai T dengan laju reaksinya. Jadi tuh kita ibaratkan laju reaksinya tuh 1/20 ya. Ini kan 1/T. Nah, ini kan 1/20, jadi 1/20 sama dengan 0,05 sekon min 1 kan. Nah, laju itu sama dengan kecepatan. Jadi tuh laju tuh seberapa cepet mobil ini sampai ke sini seperti itu. Nah, kalau waktu tuh lamanya. Jadi tuh kayak mobil ini sampai ke sini tuh berapa jam seperti itu. Nah, dapat disimpulkan kalau waktunya kecil itu lajunya cepat. Ya kan? Kalau eh mobilnya tuh datang ke sananya cepet tuh lajunya jadinya tuh cepet gitu loh. Jadi tuh emang mobilnya tuh jalannya cepet gitu. Nah, kalau waktunya besar kayak mobilnya sampai sana tuh lama 2 jam, itu tuh lajunya tuh kecil. Jadi dia emang nggak cepet gitu loh, lambat seperti itu. Terima kasih.